Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Warga mencari sisa barang berharga di lokasi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Data BPBD DKI Jakarta ada sekitar 500 rumah semi permanen yang terbakar. Di layar kaca Anda, Saudara, inilah gambar udara memperlihatkan sejumlah titik di lokasi kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di RT 17 RW 04 Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Kemarin, petugas sempat mengalami kesulitan memadamkan api lantaran akses lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Ada pula warga yang mengambil sisa logam untuk dijual sebagai rongsokan karena tak ada yang tersisa. Iya, Bang. Pasca kebakaran di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara kemarin, warga mengungsi di sejumlah lokasi. Pengungsian berupa tenda, masjid hingga balai RW setempat. Hampir 1.500 jiwa terdampak dan 500 rumah warga terbakar. Pengungsian tersebar di sejumlah lokasi, diantaranya di lapangan Tanah Merah yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Di lokasi pun sudah berdiri 3 tenda besar. Ada pula yang mengungsi di balai RW dan masjid setempat. Dan seperti yang lihat untuk saat ini warga Sebelumnya puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara terbakar pada Jumat siang, Saudara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar puluhan rumah. Besarnya kobaran api juga membuat warga panik. Sejumlah warga terlihat berusaha menyelamatkan harta benda mereka dari amukan si jago merah. Api diduga berasal korsleting di salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lain. Untuk memperoleh update informasi, kita sapa jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Aufa Farid yang saat ini berada di lokasi kebakaran Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat pagi Jihan. Lantas bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana dengan dampak kebakaran? Apakah warga sudah direlokasi? Ya, Edwin dan juga saudara, untuk kondisi di pengungsian pada hari ini, tepatnya pada pagi hari ini yang bisa saya gambarkan ialah sudah ada 13 tenda yang memang didirikan di lapangan Tanah Merah, tepatnya di Jakarta Utara ini, yang mana ini sudah ada tenda-tenda dari BPBD, lalu Kementerian Sosial, dan sejumlah lembaga lainnya. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah warga yang memang mengungsi di sini, dan memang mereka ini menyatakan bahwa untuk di hari ketiga ya, memasuki hari ketiga untuk mengungsi mereka di lokasi ini, memang kondisinya memang sudah cukup terbiasa, namun para pengungsi tetap mengatakan bahwa mereka pun masih kebingungan bila mana mereka harus kemudian direlokasi ke lokasi lain, dikarenakan memang ini informasinya tadi kami sempat berbincang dengan petugas BPBD yang ada di sini. Ini menyatakan bahwa untuk pengungsian ini di sini, tenda-tenda dan lain sebagainya ini masih bisa digunakan hingga 4 hari ke depan. Nah, setelah 4 hari ke depan tersebut memang dinyatakan belum tahu akan kemana dari para pengungsi akan kemudian diarahkan untuk mengungsi ataupun bertempat sementara begitu ya. Namun ini memang masih situasional, kami masih menggali informasi akan seperti apa kondisi di lapangan, tentunya pengungsian dan juga para warga akan diarahkan kemana. Lalu tadi kami juga sempat berbincang dengan para warga pengungsi di sini bahwa kalau terkait dengan konsumsi ini mereka merasa cukup tercukupi begitu ya, dan tidak ada kekurangan di sisi konsumsi. Dan sampai saat ini memang kami tadi melihat para warga sudah mulai beraktivitas seperti
biasanya atau sebagaimana mereka bisa beraktivitas di pengungsian begitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada sekitar 3.200 pengungsi yang memang sedang mengungsi ataupun bertempat di sini. Dan tadi kami bertanya dengan pihak kepolisian yang berjaga di sini dan juga petugas BPBD bahwa ada sekitar satu RT dan juga satu RW, satu RT dari satu RW yang mana ini merupakan pengungsi dari RT 17 dan RW 4. Kami akan terus memantau akan seperti apa, akankah ada pejabat yang hadir untuk kemudian meninjau kondisi pengungsian tepatnya bagi warga terdampak dari Kapuk Muara di Jakarta Utara Penjaringan. Begitu Edwin. Tadi disebutkan bahwa belum ada kekurangan untuk pasokan makanan ataupun bantuan. Namun apakah ada bantuan khusus yang dibutuhkan oleh warga Jihan dan juga boleh dideskripsikan di sana kebakaran ini cukup besar. Apakah masih ada tercium bau asap di sana? Boleh dideskripsikan Jihan? Ya Edwin dan juga saudara, kalau terkait kebutuhan warga khususnya seperti konsumsi begitu ya, ini memang seperti yang kami bisa lihat di sini, ini cukup atau bisa saya katakan tercukupi karena tadi kami sempat berbincang dengan para pengungsi yang ada di sini dan mereka menyatakan kalau dari segi bantuan konsumsi dan juga makanan ini memang cukup tercukupi. Seperti di sini saya tadi melihat ada sajian makanan bergizi dari Basnas yang memang sudah berdiri atau didirikan di pengungsian ini. Nah, untuk dalam bentuk lain, tadi memang warga juga sempat menyatakan atau mengatakan bahwa selain makanan, kalau pakaian seperti bantuan dalam bentuk pakaian bekas ini juga mereka sampaikan bahwa mereka cukup tercukupi. Namun untuk bantuan dalam bentuk lain seperti mungkin bantuan dalam bentuk dana ini belum ada yang menerima begitu ya. Lalu kalau saya bisa tarik ke belakang ke tanggal 6 Juni pada saat hari kebakaran, ini memang kebakarannya cukup besar begitu ya, yang mana asap ini masih membumbung tinggi hingga hari kemarin begitu, dan dari pemadam kebakaran ini dikerahkan sekitar 150 orang dan ada sekitar 30-an mobil pemadam kebakaran yang kemudian dikerahkan untuk memadamkan api tepatnya di wilayah Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara ini. Yang mana kalau sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, pihak pemadam kebakaran ini awalnya menerima informasi bahwa kebakaran ini awalnya terjadi di Jalan Duta Harapan Indah RT 7 RW 2. Lalu kemudian petugas pemadam kebakaran juga sempat menyatakan bahwa untuk mencapai ke lokasi tersebut ini cukup mengalami kendala akses dikarenakan memang jalanan yang cukup sempit begitu ya, dan untuk kondisi dari permukiman di sini pun bisa saya katakan permukiman yang terbakar ini memang merupakan permukiman padat penduduk begitu ya, yang mana akhirnya dari pihak pemadam kebakaran ini bisa memadamkan api dengan jangka waktu sekitar 12 jam, yang mana memang itu merupakan waktu yang cukup lama begitu ya, dikarenakan akhirnya ada sekitar 3.200 warga yang kemudian harus mengungsi dan ada sekitar 500 rumah yang memang terbakar hangus, dan ini informasinya ada sekitar 750 keluarga yang kemudian terdampak dari kebakaran di Jakarta Utara atau tepatnya di Penjaringan atau kebakaran yang terjadi pada tanggal 6 lalu begitu Edwin. Baik Jihan, juga tadi yang sempat disebutkan oleh Jihan adalah nanti akan ada kunjungan dan tinjauan langsung dari pejabat publik. Nah, apakah sudah ada informasi kedatangan dari gubernur yang memang juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh warga? Apakah ada rencana pukul berapa tinjauan langsung yang akan dilakukan oleh gubernur Jakarta? Ya Edwin dan juga saudara, memang kami menerima informasi bahwa akan ada pejabat publik yang hadir
turut meninjau di pengungsian pada hari ini, tepatnya informasinya ini di sekitar jam 9 pagi. Namun untuk pejabat publik tersebut ini memang masih kami konfirmasi apakah akan hadir ataupun meninjau di lokasi pengungsian pada hari ini atau tidak. Lalu untuk siapa yang akan hadir ke sini atau di pengungsian pada pagi hari ini memang informasinya belum terlalu firm begitu ya. Namun yang kami dapatkan ini informasinya ada wakil gubernur yakni yang akan langsung meninjau ke sini dan memang kami masih menunggu akan seperti apa bila dari wakil gubernur Rano Karno akan turut hadir untuk meninjau di lokasi pengungsian tepatnya pada pagi hari ini begitu ya. Bila sesuai dengan informasi yang kami dapatkan di sini memang akan ditinjau di sekitar pukul 9 pagi begitu Edwin. Baik, Jihan, terima kasih atas laporan Anda. Tadi ada dua hal yang mungkin dapat disoroti. Yang pertama adalah 4 hari ke depan, para pengungsi masih akan berada di tenda yang telah dibangun. Dan kedua, peninjauan langsung oleh Wakil Gubernur maupun Gubernur Pemprov Jakarta. Seperti itu, harapannya dapat membawa solusi bagi warga korban di sana. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Jihan Jufri, dan juru kamera Alfa Farid atas laporan Anda langsung di lokasi kebakaran. Terima kasih.